Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aarona Danilia dari S1 Keperawatan, NIM 211B003. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen, serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Penghisapan udara ini disebut inspirasi dan menghembuskan disebut ekspirasi. Organ-organ pernapasan terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, diafragma. Hidung. Hidung atau nosa atau nasal merupakan saluran udara yang pertama, mempunyai dua lubang, dipisah oleh sekat hidung. Di dalamnya terdapat bulu-bulu yang mengandung untuk menyaring udara, debu, kotoran yang masuk ke dalam lubang hidung. Bagian luar dinding terdiri dari kulit. Lapisan tengah terdiri dari otot-otot dan tulang rawan. Lapisan dalam terdiri dari selaput, lendir yang berlipat-lipat yang dinamakan karang hidung, yang berjumlah 3 buah. 1. Concha nasalis inferior. 2. Concha nasalis media. 3. Concha nasalis superior. Faring. Faring merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan. Terdapat di bawah dasam tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut sebelah depan ruas tuang leher. Laring. Laring merupakan saluran udara yang bertindak sebagai pembentukan suara, terletak di depan bagian faring sampai ketinggian vertebra cervicalis dan masuk ke dalam trakea di bawahnya. Laring terdiri dari 5 tulang rawan, yaitu 1. Kartilagoteroid. 2. Kartilagoarytenoid. 3. Kartilagokirdoid. 4. Kartilago epiglotis. Trakea. Trakea merupakan lanjutan dari laring yang dibentuk oleh 16-20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berbentuk seperti kuku kuda. Sebelah dalam diliputi oleh selaput lendir yang berbulu getar yang disebut sel bersilia, hanya bergerak keluar. Bronkus. Bronkus merupakan lanjutan dari trakea. Ada 2 buah yang terdapat pada ketinggian verba thoracalis 4 dan 5. Merupakan struktur serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis set yang sama. Bronkus itu berjalan ke bawah dan ke samping ke arah tempuk paru-paru. Paru-paru. Paru-paru merupakan sebuah alat tubuh yang sebagai besar terdiri dari gelembung hawa, alveoli. Gelembung alveoli terdiri dari sel-sel epitel dan endoel. Jika bertentangan luas permukaan lebih dari 90 persegi, pada lapisan ini terjadi pertukaran udara. O2 masuk ke dalam darah ke CO2, dikeluarkan dari darah. Paru-paru dibagi menjadi 2, yaitu paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus,
3 lobus, belah paru, lobus pulmodextra superior, lobus media, dan lobus inferior. Paru-paru kiri terdiri dari pulmo sinistra, lobus superior, dan lobus inferior. Setiap lobus terdiri dari belahan yang kecil bernama sekma. Paru-paru kiri mempunyai 10 segmen, yaitu 5 buah segmen pada lobus superior dan 5 buah segmen pada inferior. Di antara lobus lus dengan yang lain dibatasi oleh jaringan ikatan yang berisi pembuluh darah, getah bening, dan saraf. Dan setiap lobulus terdapat sebuah bronkiolus. Letak paru-paru rongga pada dataran menghadap ke tengah rongga dada atau vakum mediastinum. Proses terjadinya pernafasan terbagi menjadi 2, yaitu inspirasi menarik nafas dan ekspirasi menghembuskan nafas. Bernafas berarti melakukan inspirasi dan ekspirasi secara bergantian, teratur, berirama, dan terus-menerus. Bernafas merupakan gerakan refleks yang terjadi pada otot pernafasan. Refleks bernafas ini diatur oleh pusat pernafasan yang terletak di dalam sumsum menyambung mendua oblongata. Oleh karena itu, seseorang dapat menahan, memperlambat, dan mempercepat nafasnya. Ini berarti bahwa refleks bernafas juga di bawah pengaruh kontraks cerebri. Pusat pernafasan sangat peka terhadap kelebihan kadar CO2 dalam darah dan berkurangnya dalam darah. Inspirasi terjadi bila muskulus diafragma telah mendapatkan rangsangan dari nervus venicus lalu mengeruk datar. Musculus intercostalis yang terletak miring setelah mendapatkan rangsangan kemudian mengerut dan tulang iga menjadi datar. Dengan demikian jarak antara sternum dan vertebra semakin luas dan melebar. Rongga dada membesar, maka pleura dan akan tertarik. Yang menarik paru-paru hingga tertekan udara di dalam berkurangnya dan masuklah udara dari luar. Ekspirasi pada suatu saat otot-otot akan kendor dari diafragma akan menjadi cengkung. Musculus intercostalis miring lagi dan dengan demikian rongga dada menjadi kecil kembali. Maka udara didorong keluar. Jadi proses respirasi atau pernapasan ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara rongga pleura dan paru-paru. Pernafasan dada. Pernafasan dada pada waktu seseorang bernafas, rangka dada terbesar bergerak. Pernafasan ini dinamakan pernafasan dada. Ini terdapat pada rangka dada yang lunak, yaitu pada orang-orang muda dan pada perempuan. Pernafasan perut. Jika pada waktu pernafasan diafragma turun naik, maka ini dinamakan pernafasan perut. Kebanyakan pada orang tua, karena tulang rawan tidak begitu lembek dan bingkas lagi yang disebabkan oleh zat kapur mengendap ke dalamnya dan banyak ini ditemukan pada pria. Pernafasan paru. Pernafasan paru merupakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada paru-paru. Pernafasan melalui paru-paru untuk pernafasan eksterna.
Oksigen ini diambil melalui mulut dan hidung pada waktu bernafas. Yang oksigen masuk ke trakea sampai ke alveoli, berhubungan dengan darah dan kapiler pulmonar. Alveoli memisahkan oksigen dari darah. Oksigen menembus membran, diambil oleh sel darah merah di bawah jantung dan dari jantung dipompakan ke seluruh tubuh. Di dalam paru-paru, karbon dioksida merupakan hasil buangan yang menembus membran alveoli. Dari kapiler, darah dikeluarkan melalui pipa bronkus, terakhir sampai pada mulut dan hidung. Ada 4 proses yang berhubungan dengan pernafasan pulmoner, yaitu 1. Ventilasi pulmoner. Gerakan pernafasan ini menentukan udara dan alveoli dengan luar udara. 2. Arus darah melalui paru-paru dan mengandung oksigen masuk ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk ke paru-paru. 2. Distribusi arus udara dan alus darah sedemikian rupa dengan jumlah yang tepat yang masuk tercapai untuk semua bagian. 4. Difusi gas yang menembus membran alveoli dan kapiler, karbon dioksida lebih mudah difungsikan oksigen. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi ketika konsentrasi darah mempengaruhi dan merangsang pusat pernafasan terdapat dalam otak untuk membesarkan kecepatan dalam pernafasan sehingga menjadi pengambilan O2 dan pengeluaran CO2 lebih banyak. Darah merah yang banyak mengandung oksigen dari seluruh tubuh masuk ke dalam jaringan yang terakhir mencapai kapiler. Darah ini mengeluarkan oksigen ke dalam jaringan, mengandung karbon dioksida untuk dibawa ke paru-paru, dan di paru-paru terjadi pernafasan eksternal. Aliran darah melalui paru-paru. Aliran darah melalui paru-paru pada dasarnya sama dengan curah jantung karena ini faktor yang mengandalkan curah jantung ke faktor vetiver. Pembuluh paru berfungsi sebagai tabung yang bersifat pada mudah merangsang, membesar dan meningkatkan tekanan dan mengecil pada penurunan tekanan. Oksigen darah secara optimal perlu didistribusikan ke segmen-segmen paru yang alveolinya teroksigenasi dan berproses dengan baik. Bila konsentrasi oksigen di alveoli menurun di bawah normal, tekanan vaskuler meningkat. Pada kadar oksigen yang sangat rendah akan meningkatkan kontraksi arteri kecil. Vasokonstriktor disekresi oleh sel epitel sehingga alveolus akan mengalami hipoksia. Pengandalan secara kotom terjadi aliran darah di paru-paru mempunyai peran yang cukup besar dan mengandalkan darah paru. Perangsangan serat vagus ke paru-paru menyebabkan tekanan vaskuler sedikit menurun dan perangsangan simpatis sehingga naik dengan tekanan kedua. Pengaruh ini mungkin terjadi pada emboli kecil. Baik, terima kasih. Mungkin yang saya jelaskan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.